الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala pujian dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, segala pujian dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Taala kepada kita. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah semoga dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa mensyukuri nikmat sehat, kita bisa mensyukuri nikmat waktu luang untuk mempelajari kalam Allah, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu membahas sebuah kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dan sekarang kita sudah sampai hadis yang ke-100 dari kitab ini. Masih babun fil mujahadah, bab dalam bersungguh-sungguh melakukan kebaikan di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Maka beliau menyebutkan di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang mukmin yang dia buat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu daripada ada orang mukmin tapi dia dhaif. Dia tetap melakukan ketaatan kepada Allah tapi masih kurang semangatnya, tapi masih lemah dia mengerjakan kebaikan.
dia sudah menentukan, ya sudah, yang wajib aja saya kerjakan. Padahal di sana ada yang sunnah. Tapi orang yang bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah, dia tidak meninggalkan yang wajib, dan dia bahkan mengerjakan yang sunnah, karena dia tahu sunnah ini bisa menyempurnakan yang wajib. Karena kadang-kadang ibadah kita yang wajib ini bolong jemaah. Sebagaimana kita sebutkan, ketika kita bertakbir kepada Allah Jalla Jalaluhu sholat, kadang kita mengingat ini, mengingat itu, mengingat keluarga kita, mengingat anak kita yang sakit, mengingat apa yang besok kita akan usahakan untuk kerja mencari nafkah, pusing kita. Dan terkadang itu teringat dalam pikiran kita ketika sholat. Maka orang yang qawi, seorang mukmin yang qawi, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Ada kesempatan dia kerjakan kebaikan tersebut, ada peluang dia tidak sia-siakan seperti itu. Tapi bukan berarti yang do'in ini tercela lah. Maka Nabi SAW mengatakan wa fi kulli khairun. Keduanya itu dia memiliki kebaikan dan dia pun mendapatkan kebaikan yang sama. Kemudian Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh kalian, bersemangatlah kalian, berlombalah kalian memperoleh apa saja yang bermanfaat pada dirimu. Wasta'in billah. Tapi ingat, ketika engkau sudah berusaha, ketika engkau sudah bersungguh-sungguh, jangan lupa semuanya itu karena pertolongan Allah. Minta tolong sama Allah, minta tolong. Karena sejatinya amalan soleh yang kita kerjakan gak bakalan bisa kita kerjakan kalau Allah tidak menghendaki. Kita sudah dari rumah berniat nanti selesai maghrib duduk untuk kajian, ternyata Allah tidak memberikan kita kemampuan, kita dibuat sakit oleh Allah Jalla Jalaluhu, nggak bisa kita datang untuk mengerjakan dan duduk di pengajian tersebut. Padahal kita sudah berniat untuk melakukan suatu amal soleh, tetapi terkadang ada hal yang menghambat kita, baik mungkin rasa malas sama kita dan yang lainnya. Maka perlu ibadah itu harus ada pertolongan Allah, minta tolong sama Allah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kita tahu orang yang paling bertakwa dan yang paling dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu adalah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan wa ana atqakum minkum, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Wa akhshakum lillah, aku orang yang paling takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Apakah Nabi SAW dengan ketakwaannya, dengan paling takutnya kepada Allah Rabbul Alamin, ketika melakukan amal soleh beliau tidak minta tolong? Beliau minta tolong jemaah. Maka ini yang sering kita dengar doanya tersebut jemaah. Apa kata Nabi SAW mengangkat tangan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantuin aku ya Allah untuk mengingatmu ya Allah. Ingat Allah itu sebenarnya mudah jemaah, mudah. Bagaimana caranya? Berzikir kepada Allah. Tapi siapa di antara kita selesai sholat berzikir kepada Allah? Jarang jemaah. Siapa di antara kita yang setiap kali dia bekerja kemudian senantiasa mengingat Allah dan menyempatkan lisannya untuk basah berzikir kepada Allah, mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Siapa di antara kita yang hari ini mengatakan hal tersebut? Berat ternyata, walaupun itu adalah amalan yang ringan. Kenapa? Karena kalau Allah nggak bantuin kita susah gimana. Bahkan ketika Allah ngasihkan kita kesehatan, tetapi Allah membuat rezeki kita agak macet, udah usaha lancar, macet rezeki kita. Kadang susah kita bersungguh. Padahal walaupun macet rezeki kita, usaha kita, Allah masih memberikan kita kesehatan. Yang mana dengan kesehatan itu bisa mencari yang lebih. Allah memberikan kita keluarga yang tidak berpenyakit, sehat semua mereka, walaupun tetangga kita lancar rezekinya, bisa jadi dia sakit dan yang lain. Nah ini kita butuh pertolongan Allah. Bersyukur pula jemaah, bersyukur pula. Walaupun terkadang kita diuji oleh Allah, ternyata ada tujuannya jemaah. Dan kita nggak boleh berhenti bersyukur.
Karena Allah memberikan yang terbaik. Bisa jadi nanti kalau usaha kita lancar-lancar terus, antum nggak bersyukur kepada Allah. Kalau nggak kufur, bahkan lihat apa yang dilakukan oleh Qarun. Kita sudah dengar ceritanya Qarun, yang itu adalah asal dan sebab musabab kita sering mengatakan harta karun dari Qarun tersebut. Apa yang terjadi ketika Qarun ini sudah mengumpulkan harta yang banyak? Bahkan dia dalam hartanya itu di sebuah gudang, cuma gudang yang besar. Kemudian untuk buka gudang itu antum tahu cuma harus 8 orang yang mikul kuncinya, dan kuncinya dibuat dari emas. Bayangin 8 orang mikul kunci itu udah besar kayak gimana, cuma 8 orang. Kemudian diingatkan oleh saudara-saudaranya yang ada di sana. Apa kata saudara-saudaranya? Keluarkan hak yang antum harus keluarkan, yang diwajibkan oleh Allah. Sedekahkanlah sedikit dari hartamu, masih banyak orang-orang yang miskin. Allah sudah memberikan engkau rezeki. Apa kata Qarun? Dia mengatakan, innama utitu mimma indi. Ini harta yang banyak ini aku dapatkan karena aku bekerja keras. Dari akalku yang pintar. Dia lupa Allah yang ngasihkan harta. Akhirnya apa yang terjadi? Allah benamkan dia sama hartanya, dimasukkan ke dalam bumi jemaah. Seketika itu ditimbun dia di dalam tanah sekalian harta dan dia, itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Maka terus kita berlindung, kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Ingat, kalau engkau sudah berusaha, engkau sudah minta tolong kepada Allah, kemudian engkau ditimpa sesuatu, jangan engkau mengatakan lau anni fa'altu kada kana kada atau lau anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau sudah ditakdirkan seperti itu oleh Allah, antum bisa tentu bangkrut di sana. Antum sudah berusaha meminta tolong kepada Allah, qadarullah, enggak kembali modal, bangkrut jemaah. Apa kata Nabi SAW? Jangan sampai mengatakan seandainya aku melakukan ini gak akan terjadi ini, seandainya aku melakukan ini gak akan terjadi ini. Kenapa? Dia menolak takdir Allah, seolah-olah dia bisa mengatur takdir Allah Rabbul Alamin. Maka gak boleh kita seperti itu. Seandainya kita sudah ditimpa dengan musibah, ya sudah, bagaimana lagi? Itu ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita berusaha, walaupun kita mengerjakan ini dan ini, kalau sudah takdir Allah tidak akan bisa. La yu'akhiru wa la yuqaddimu, tidak bisa diakhirkan dan tidak pula bisa dicepatkan atau disegerakan. Allah sudah tulis takdir kita ya jemaah. Allah sudah tuliskan takdir kita. Ausakiyun ausaidun, ketika kita berada di dalam perut kita, ditiupkan ruh, kemudian dituliskan 4 hal kata Nabi SAW, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi. Ausakiyun ausaidun, dia nanti bahagia di dunia atau sengsara di dunia sudah ditentukan, dan kita cuma disuruh untuk berusaha. Iya, kalau sudah terjadi seperti itu, ya sudah, nggak boleh kita mengatakan seandainya ini pasti tidak akan begini, seandainya ini pasti tidak akan begini. Itu menyalahi takdir Allah. Berarti kita seolah-olah kan nggak ridho sama Allah, bahkan seolah-olah kita nggak ridho dengan Allah. Kenapa harus saya seperti ini? Dan itu kadang terlintas dari lisan kita. Itu adalah dakwah jahiliyah, perbuatan atau seruan-seruan orang-orang jahil zaman dahulu yang dia ngeluh. Mungkin ada di antara kita yang diuji oleh Allah Jalla Jalaluhu, ditimpa musibah apa? Akhirnya dia mengatakan, saya sudah sholat ya Allah, saya sudah puasa ya Allah, saya sudah berzakat ya Allah, saya duduk di majlis taklim ya Allah. Kenapa harus saya yang ditimpa oleh musibah? Itu tetangga saya mabuk, dia menjalankan riba, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah zakat, dia suka mencaci maki orang, kok rezekinya tidak pernah surut-surut. Maka tidak boleh kita seperti itu. Maka ingat, apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Mungkin kita belum ditakdirkan kaya oleh Allah, karena kalau antum kaya, antum akan sombong. Dan ini juga contohnya sering kita ucapkan. Kadang ketika kita menginginkan sesuatu, kemudian minta tolong kepada Allah, Allah akan berikan yang lebih baik daripada itu.
Dan ini terus kita sebutkan contohnya jemaah, orang yang minta uang 60 juta, ini udah berapa kali itu terus contohnya. Dia minta uang 60 juta, ya Allah saya minta uang 60 juta, saya mau ini ya Allah, saya mau ini. Ketika dia sudah mulai berangkat kerja, dia mau mendahului truk yang bawa mobil yang besar, mau disakit gimana? Tiba-tiba ada truk yang bawa mobil yang besar dari depannya dengan kecepatan tinggi, dia nyalip, cuma kaget tiba-tiba di depan. Apa katanya? Tinggal 1 senti lagi. Dan ini kisah nyata cuma dia ceritakan kepada ustaz-ustaz kita. Tinggal 1 senti lagi, itu akan ditabrak. Seandainya bukan karena penjagaan Allah, ada dijatuh oleh Allah, kemudian kuatnya saya memegang kendali motor tersebut, mungkin saya akan ditabrak. Seandainya saya ditabrak, kemudian bisa selamat, akan keluar biaya operasi 60 juta. Udah gak dapat uang 60 juta, akhirnya nanti dia ngeluarin uang 60 juta utang. Tambah payah lagi dia, tambah susah lagi dia. Ternyata Allah selamatkan dia. Dan itu doanya yang 60 juta tadi juga. Dan minta, ya Allah saya 60 juta, ya Allah 60 juta, ya Allah. Ternyata dia diselamatkan dari kecelakaan. Kalau dia ditabrak, kemudian nanti dia operasi, keluar 60 juta, tapi dia diberikan kesehatan yang lebih berharga daripada 60 juta tersebut. Cuma Allah itu maha adil. Tapi terkadang kita sering mengatakan Allah itu nggak adil, cuma kadang-kadang nggak nyampe ke otak kita. Kalau kita berikan semuanya, takdir itu Allah yang sudah menentukan, kita cuma berusaha saja. Kalau sudah terjadi mau gimana lagi, ya sudah selesai. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walakin kul qadarullahu, tapi kadang-kadang qadarullah sudah. Ya sudah mau terjadi mau gimana lagi. Dompet saya tadi hilang, saya taruh di saku. Seandainya kalau saya taruh di tas gak akan hilang, nggak boleh. Cuma itu takdir qadarullah. Kita nggak bisa mengatakan seandainya, karena kita akan menyalahi takdir Allah. Ya sudah, tinggal berdoa. Mudah-mudahan kalau memang rezeki pasti akan balik lagi. Ternyata balik jemaah. Pasrah, tapi pasrah itu bukan berarti antum nggak ada usaha. Silakan sekarang kan kalau ada orang dompetnya hilang, masya Allah di Balikpapan ada namanya portal Balikpapan. Anda lihat di sana ada yang hilang SIM, ada yang hilang KTP, ada yang hilang kunci mobil, diumumkan semua di sana. Diumumkan di sana. Akhirnya enak. Ada teman-teman kita yang masya Allah dapat dompet, dapat SIM, dapat KTP, diumumkan di sana. Nah, itu warga Balikpapan bukan. Mungkin ada di sana kebetulan didapati dompet antum, dituliskan nama antum. Nah, ini nama antum, hubungin. Ada lagi. Kalau memang itu ada rezeki kita, kalau nggak rezeki kita, mau gimana lagi? Sudah kita tawakal. Dan ingat, tawakal itu bukan pasrah diri, tapi berusaha. Sudah ditakdirkan seperti itu, ya sudah, tapi berusaha kita cari juga dia dengan cara yang baik. Jangan datang ke dukun, dia dukun pusing juga, dia bilang di mana atasnya dan yang lainnya. Akhirnya mau nggak mau harus ada bantuan dari jin, baru dia dapat bisa cari dompet dan tas tersebut. Dan itu pun dia akan minta tumbal, cuma minta apa lagi pada syarat-syarat yang aneh. Dan itu tumbalnya antum bawa ayam yang harus berwarna hitam, gak ada belang-belangnya, gak ada putihnya. Antum cari kucing yang warna hitam, kemudian disembelih, kemudian dia apa? Ini adalah kesyirikan jemaah. Gak boleh hal tersebut. Masa cuma nyari dompet harus bawa ayam yang harus hitam gitu? Kenapa antum gak buat berikan dia Kentucky saja, kemudian dia makan sekalian kiai tersebut atau dukun tersebut, kan selesai. Itu lebih enak. Nah, kemudian beliau mengatakan, masya'a fa'al, apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah akan kerjakan. Fa inna law la taftahu amal syaitan, karena law itu akan membuka pintu daya atau akan membuka amalan-amalan syaitan yang mengingkari, yang menghinakan dan yang lainnya. Maka di sini Nabi SAW mengajarkan kita yang pertama, faedah yang bisa kita ambil, maka hendaknya seorang mukmin itu harus kuat fisiknya, kuat keimanannya. Itu yang diajarkan, apalagi dekat-dekat Ramadan jemaah. Kita harus kuat, fisik kita harus kuat.
Kemudian di samping fisik yang untuk kuatkan, jiwa juga harus kuat. Karena ternyata puasa Ramadan itu nggak hanya butuh fisik saja. Mungkin antum butuh fisik, nggak makan, nggak minum, aman. Tapi jiwa ini juga harus dikuatkan. Karena kenapa? Ternyata yang dijaga dalam bulan Ramadan itu bukan hanya makan dan minum. Dan yang membatalkan puasa, bukan itu saja. Antum harus jaga apa yang membatalkan pahala puasa. Hati-hati. Karena orang beranggapan ya sudah puasa, menahan makan dan minum, tidak berhubungan badan dengan istri, selesai. Lah, jemaah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Rubba shaim, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Ada orang yang puasa Ramadan, keluar dari bulan Ramadan nggak dapat apa-apa dia. Yang dia dapatkan apa? Sudah lapar, sudah haus, itu saja. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Malam yada qaula zur wal amal biha." Barang siapa di antara kalian yang ngomong kotor, mencaci maki orang, dan keimanan kita harus kuat. Caci makian itu nggak boleh, hukumnya. Bahkan itu ada dosa besar. Dan ini di antara tipu daya setan. Setan itu mungkin nggak bisa goda kita. Ini minum, ini makan, nggak bisa. Karena setan itu memang ketika Ramadan itu dibelenggu komandan-komandannya, tapi cecunguknya masih ada, yang bisik-bisikin kita masih ada, yang sebenarnya kita bisa tuh mengalahkan hal tersebut. Karena dia goda kita, ayo makan, minum, tak bisa. Pasti ada, apalagi kalau pas siang-siang panas, sekarang kan apalagi musim panas sekarang, kita pengen minum-minum terus. Apalagi di rumah nggak ada AC, cuma kipas anginnya sudah mulai rusak-rusak kan, udah nggak kuat putarannya, gerah panas, tenggorokan kering misalnya, ini udah boleh digoda. Tapi biasanya seperti itu bisa tahan gitu. Tapi ingat, godaan keimanan kita itu terkadang susah. Walaupun setan itu adalah bawahannya, dia akan menggoda. Ayo tuh gibahin aja dia. Mungkin kita nggak mencaci maki orang, tidak menghina orang dengan lisan kita, tapi ada tangan kita, ada berita di media sosial, bukan kan? Kemudian ternyata ada apa yang terjadi. Memang ini gak benar, memang ini kurang aja. Kemudian binatang keluar semuanya mengumpat. Hati-hati. Bahkan dia mungkin lebih hebat daripada Pak Polisi misalnya yang lagi memeriksa. Ini dia seperti ini, aibnya seperti ini, aibnya seperti ini. Komentarnya luar biasa. Padahal Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dun ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan tajassus, jangan dia nyata, jangan dia mencaci maki, menghina, menamimah, mengadu domba saudaranya. Apakah kalian mau memakan daging bangkai saudaramu? Sungguh engkau akan benci dengan hal tersebut, dan itu dosa besar, jemaah. Akhirnya di kita awal bihi, ngomong kotor, caci maki. Apa kata Nabi SAW? Falaisa lahu lillahi ayyada, falaisa lahu lillahi hajat ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah nggak butuh dia tinggalkan makan dan minumnya, nggak butuh Allah. Tapi puasanya sama, pahalanya nggak ada. Nah, ini memang harus disiapkan. Maka seorang mukmin yang kuat itu fisiknya harus kuat, jiwanya juga harus kuat. Gimana caranya? Ya kita duduk belajar. Sebagaimana kemarin kan saya dengar pengajian tentang Ramadan, kan ada Ustadz malam Senin mengisi kajian tentang Ramadan. Itu dipelajari untuk menguatkan. Kemudian juga diantar untuk menguatkan keimanan itu. Kalau memang di Ramadan itu ada taklim-taklim sebentar, selesai Isya misalnya, yang lainnya duduk sebentar supaya ada dimasuk. Karena kalau nggak pernah kita dengar kajian, nggak pernah kita dengar ceramah, itu akan lemah. Maka duduk sebentar, kata para sahabat, najlisu nu'minu sa'atan. Kita duduk, kita menguatkan keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang berikutnya, dan antara faedah bahwasanya ada orang-orang yang lemah jiwanya, yang lemah tubuhnya, tapi tetap masih mengerjakan kebaikan. Walaupun yang dia kerjakan cuma yang wajib-wajib saja, gak jadi masalah. Maka yang lemah, yang kuat, selama dia beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu,
dia adalah orang-orang yang baik. Walaupun kita mungkin gak bisa mengerjakan yang lebih baik daripada saudara kita, ya minimal kerjakanlah apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian di sini beliau mengatakan untuk semangat melakukan kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, semangat kerjakan kebaikan apapun itu, dan kebahagiaan itu banyak juga. Bahkan nanti di bulan Ramadan itu akan terlihat kebaikan itu banyak sekali. Hanya segelas air, atau misalnya antum beli air kotakan itu yang isinya 40, itu kalau antum kasihkan ke orang berbuka 40 orang nih yang minum itu, antum dapat pahala. Nabi SAW mengatakan man aftara sha'iman kana lahu ka'ajri sha'im. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa itu sama pahalanya dengan orang puasa. Kita sudah dapat hari ini 1, kita kasihkan orang 40, itu dapat kita 40 pahala puasa. Apalagi untuk kerjakan tiap hari dan seterusnya, maka bulan puasa itu harus semangat kerjakan kebaikan. Bahkan Nabi SAW disifati oleh para sahabat, karena ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu orang yang dermawan. Tahu kita dermawan, siapapun datang dikasih oleh Nabi SAW. Walaupun Nabi nggak punya apa-apa, dikasih apa yang dia miliki dari Nabi SAW. Maka para sahabat itu kaget, ini kok Nabi ini dikasihkan hartanya ke orang lain sampai nggak punya dia, nggak punya. Sampai Nabi selama 3 bulan itu nggak masak. Yang ada di rumah apa yang dimakan? Korma dengan air. Itu tok selama 3 bulan cuma. Bahkan Nabi pernah ngambil batu, kemudian diikat, kemudian dibuat jadi ikat pinggang cuma untuk menyekal lapar. Beliau kerjakan hal tersebut. Bahkan rela beliau lapar, yang penting umatnya atau orang yang membutuhkan itu tidak lapar. Luar biasa. Bahkan pernah diceritakan ada seorang janda yang datang kepada Nabi SAW, yang datang ke rumahnya Nabi SAW dan tidak bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan Aisyah. Yang dia dapatkan dari Aisyah di rumahnya apa? Cuma nggak ada apa-apa, cuma 3 butir korma. Itu makanan terakhir Nabi sama Aisyah. Dia datang, kemudian apa yang dilakukan? Dikasihkan ke ibu tersebut. Maka ibu ini pun mengasih kedua anaknya, kemudian anaknya masih lapar, bagiannya dibuka, dikasih juga dia. Kembali, maka kerjakan kebaikan apapun, tapi kemudian minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari kebaikan tersebut ikhlas. Kita terus, ya Allah bantuin anak untuk ikhlas, ya Allah. Silakan, boleh kita ngomong seperti itu dengan hati kita. Apapun kita kerjakan, awal hati kita ini supaya dia tidak senang disanjung, supaya tidak ria. Oh, anak harus ikhlas, ya Allah. Anak gak tahu kapan anak meninggal dunia, ya Allah. Anak pengen yang mana ikhlas terus. Walaupun kadang-kadang ada kepengen kita dipuji sama orang, awal, gak, anak gak mau dipuji, karena ikhlas untuk engkau ya terus. Dan itu sering kita lakukan, gimana? Sering kita lakukan. Terus kita berusaha untuk memperuntukkan semua yang kita lakukan karena Allah wa ta'ala. Kemudian wala ta'jaz, jangan malas dan jangan lemah dari mengerjakan kebaikan. Karena ingat, sebagaimana kita sebutkan tadi, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Maka kita harus punya persiapan sebelum bertemu dengan Allah wa ta'ala, apalagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kita berusaha terus. Nah, dengan duduk mempelajari mana rukunnya, mana wajibnya, mana sunnahnya, dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, apapun yang menimpa kita itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh kita mengatakan seandainya. Maka katakanlah qadarullah ma syaa fa'al wa ma lam yasha lam yaf'al. Takdir Allah sudah, apa yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan terjadi. Allah dalam jemaah ini yang dapat kita sampaikan dari satu hadis yang kita dapatkan malam ini, tapi faedahnya sangat banyak sekali jemaah, dan sisanya kita gunakan untuk tanya jawab. Tinggal sebentar jemaah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين